Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam supranatural. Nama Asten. Ini coba kita menelusuri leluhur Sunda. Ada di Keramat Rancah Bulan, Keranggan nih. Ada di Tangerang. Nah, kami lihat nih keindahan alam. Namun sepanjang perjalanan kami mendapatkan gangguan nih pada kamera kami nih. Audionya nggak dapat, gambarnya seperti memasuki dunia aneh, dunia lain gitu. Apa namanya? Kebanyakan cahaya. Apa? Ya, apakah ini tanda-tanda, kami nggak tahu juga itu. Nah, ini unik, asik ditemanin warga. Jadi momen yang bagus. Nah, ini Pak Abdul, warga, sama Pak Asep. Nah, ini narasumber, beliau pakar dalam dunia supranatural, pengalamannya hebat, dunia-dunia gaib, dunia-dunia koin-koin kuno dan dunia seperti itu yang pernah diceritakan kepada kami. Ini perjalanan sambil happy gitu, senang gitu. Kita menelusuri sejarah. Alhamdulillah medannya nggak terlalu curam. Badan kami juga fit. Nah, alhamdulillah. Pak Abdul sama Pak Asep kita telusurin. Ini makam Rancah Bulan nih. Kita lihat keindahannya. Dari Pak Asep ini banyak mengalir cerita, tapi Pak Abdulnya orangnya diem, banyak cerita, banyak pengalaman, tapi dia nggak mau ngungkapin. Rata-rata kita ketemu orang seperti ini nggak mau bercerita, nggak mau di depan kamera. Pak Asep cerita katanya ada petugas PLN yang memasang solar tuh, lampu. Petugas ini bisa katanya dia bisa melihat. Beliau melihat ada keraton gaib di sini. Pak, hebat Pak, di sini ada. Versi beliau cerita tutur Pak Asep nih. Nah, ini keindahan Rancah Bulan. Nah, ini ceritanya unik, penuh sejarah. Nah, ini beliau bercerita sejarah keramat ini gitu. Keindahan alam, hak milik makam sekitarnya seperti itu. Nah, ini dia juga berharap, warga juga berharap ada donatur, ada atau instansi pejabat terkait ikut melirik ini, membangun. Hampir roboh, rusak, dibagusin sedikit lah atau sebanyak juga nggak apa-apa gitu. Versi beliau, versi warga gitu harapannya. Nah, ini beliau bercerita nih. Riang gitu kita cerita nih. Ya Allah. Tapi kami nggak berani menerawang gitu, takut salah. Nanti yang sisi cisadanya kami baru berani dengan hati dak dikduk. Tapi nah, ini kisahnya nih. Kami menelusuri ini. Waktu itu Pak Ustadz Saril Amil mengirim video, Ki, tempatnya agak rawan Ki, silakan kalau mau ke sini. Nah, saya 3 atau 4 hari kemudian saya ke sini nih, mengikuti undangan beliau, tapi beliau lagi sibuk mengurus pembangunan masjid. Nah, ini makam di atas bukit, indah gitu, sejuk, apalagi habis hujan gitu, sejuk gitu. Ada sisi-sisi kami nggak berani otak-atik, pusaka gaib atau portal atau apa di tempat ini. Nanti kalau ada kesempatan lain, momennya kami khususkan cerita di Karangsang indah. Nah, ini sambil kami healing gitu dengan semangat cerita para warga menceritakan keramat
Rancabulan ini, nah ini pohon unik. Beliau cerita tentang supranatural. Sering ada bayangan tapi hitam gitu, tut gitu, apa namanya, ngintip dari pohon hilang. Begitu dicari dikejar gak ada gitu. Beberapa warga pernah cerita seperti itu. Beberapa saat sebelum kita penelusuran tuh ada warga yang cerita. Nah ini perjalanannya seperti ini nih. Alhamdulillah medannya nggak terlalu menyiksa banget, tapi harus hati-hati nih. Jalan setapaknya jarang dilalui orang, jadi rumput-rumput semak belukare nggak terbelah gitu. Siapa tahu dibagusin. Tapi ini bukan jalan umum ya. Jalan ke Sungai Cisadane agak rawan, agak angker, seram, semriwing. Nah, nanti kami coba, kita memasuki dunia lain tuh kameranya butak gitu, penuh dengan cahaya. Nah ini aneh, ini agak gelap gitu, sejuk melihatnya itu. Nanti tiba-tiba cahayanya kamera kami tuh seperti overexpose gitu. Nah itu, nah unik-uniknya perjalanan ini, indah. Badan kami juga enak gitu ngerasainnya, kesejukan, keasrian alam. Nah ini original, masih asli gitu. Nah kita telusuri itu dengan semangatnya Pak Asep, banyak cerita perjalanannya ini. Nah kita memasuki kayak situasi di bukit atau gunung yang tak terjamah gitu, indah gitu, semak belukar. Nah lihat nih, kita harus jangan sampai kepleset, elektronik rusak gitu. Aduh ya Allah. Nah seperti ini nih, nggak ada semak belukar nih. Nah pulangnya kami tersesat, untung diingetin, jalannya bukan situ. Kami percaya diri aja jalan tuh, lucunya tuh. Nah ini semak belukar. Nah itu Kali Cisadane. Ya Allah. Nah di sini kita mulai ada kameranya agak error. Apakah ini memasuki dunia yang lain gitu ya? Kami nggak terlalu aware gitu ya. Kok agak bule-bule gitu, tapi saya biarin lah, nggak saya edit, biarin sebagai bukti apa ya, memasuki dunia sisi lain yang agak seram gitu. Apakah memasuki dimensi yang berbeda gitu ya? Padahal kami udah assalamualaikum permisi sampurasun dalam hati sepanjang perjalanan udah. Nah ini original, asli, agak bule gitu. Ini Cisadane. Dari jauh kami lihat pemancing, pemancing itu berani amat ya. Asap ceritanya. Jadi kenapa disebut Karang Samen? Karena ada mandor Samen, seorang pengantin baru 1 bulan mandi di sini padahal dangkal. Tiba-tiba dia terserap, tenggelam, meninggal. Nah tim SAR udah turun dengan peralatan khusus, tapi nggak bisa diangkat gitu. Akhirnya ada orang penggali pasir gitu, mungkin dia punya kemampuan, diangkatlah itu. Lupa saya namanya siapa Pak itu. Dia bisa mengangkat jasad mandor Samen ini, makanya tempat ini disebut Karang Samen. Nah judulnya saya bilang mirip Tanjakan Emen, karena kasusnya mandor Samen ini meninggal, makanya disebut di sini Karang Samen. Nah mungkin ada yang punya kemampuan nih, kenapa bisa bule-bule begini nih, gak bisa menangkap air gitu. Banyak kejadian supranatural, tapi let it flow gitu, biarin lah, mengalir lah. Ini
Pak Asep juga cerita ada satu tim mahasiswa, satu tim, satu wanita dan 4 laki-laki. Mereka melakukan arung jeram gitu, pakai tali dari pinggir ke pinggir gitu kalau nggak salah ceritanya. Sama warga udah diperingatin, hati-hati ya di kali ini, hati-hati, jangan diterusin, tapi mereka kekeh gitu, ngeyel. Katanya kami udah sering melakukan arung jeram ini, Bogor yang begitu keras katanya, arusnya kuat, kami udah menaklukkan, ceritanya seperti itu. Alhasil pemimpin rombongan itu seorang laki-laki tenggelam. Untungnya dia terikat tali gitu, jadi begitu tenggelam warga dan tim SAR itu berani ngangkat, dan dengan ya dibilang mudah juga nggak terlalu sulit gitu. Namun warga ada yang dimimpiin didatengin nenek-nenek, ceritanya. Sebenarnya aku minta sepasang, serem amat. Jadi minta tumbal laki-laki dan wanita, untungnya yang wanita itu selamat gitu. Itu sejarahnya tempat ini. Nah ini kami melakukan atraksi ini, menerawang menggunakan tasbih ya, metode kami. Kami juga punya pendulum biasa ya. Nah, apa terawangan kami itu? Kami permisi, salam, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada portal gitu di tempat ini? Kami nggak menemukan portal gaib itu, pintu gerbang gaib nggak ada. Apakah ada kerajaan? Kami juga nggak menemukan. Nah, saat kami istilahnya siapa sih ketua di sini gitu gaibnya, ternyata seekor buaya putih itu yang muncul, dan ada firasat, udah jangan diotak-atik, udah jangan diterusin, kamu nerawang ya. Saat itulah kami nggak ngeyel, udah attitude patuh, nggak berani menerusin. Sisi lain dunia gaib harus sopan santun, unggah-ungguh, kalau orang Jawa bilang, jangan urakan, jangan norak, jangan narsis, nggak boleh sembarangan. Seperti itu kata Pak Asep. Kalau dangkal bisa diseberangin nih, namun karena airnya lagi tinggi, kita nggak boleh. Ada pulau di tengah ini, jadi Cisadane ini dibelah oleh pulau itu. Nah, pulau itu kita bisa masuk ke pulau itu tuh. Nah ini efek angker itu kali ya. Kamera kami juga mengalami masalah overexpose gitu, tapi saya biarin, nggak saya edit, nggak saya turunin, nggak saya iniin brightness kontrasnya, kami biarin nih, istilah teknisnya. Apa yang kami dapat, apa yang kami rekam seperti ini, real 100%. Nah, ini juga aneh nih, nggak dapat gitu, makanya kami jarang voice over gitu. Nah ini ceritanya nih, ini pulaunya. Pak Abdul senyum-senyum, dia mau cerita tapi kayak ada yang nahan gitu ya, ketawa-ketawa nih Pak Abdul nih. Saya mintain tolong pegang kamera tadi. Nah ini Pak Asep pernah cerita, kakeknya pernah menemukan kalung emas 25 gram nih di pinggir. Dia tunjukin nih tempatnya di sini nih. Nah itu 25 gram, ya Allah, mantap tuh. Tanpa surat dia jual, akhirnya bisa dijual di Jakarta, kata dia, tanpa surat. Cerita beliau nih. Sisi lain Cisadane itu, kalung emas, sebuah kisah unik. Kita cerita, kameranya begini nih. Allah, nanti episode depan mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Sisi lain kita menelusuri tempat-tempat yang unik, semriwing ya, ada gangguan elektronis ya, kalau nggak gimbal error gitu.
kameranya, atau kami jackpot gitu muntah-muntah. Seperti itu ceritanya. Pak Ustadz Saril pun begitu juga, katanya dia sensitif. Katanya kalau ke daerah-daerah angker dia juga jackpot gitu, muntah gitu. Ini kisahnya, sayang beliau tak ikut, nanti kesempatan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan rezeki kesehatan, kita telusurin dapat view yang lebih bagus ini. Nah, pertanyaan besar kami, apakah ini menembus dunia gaib itu jadi gini kamera ya? Untuk nggak rusak gitu ya, masih ngeblur gitu, masih overexpose. Penelusuran kami, salam supranatural, namaste, semoga Anda diberikan kesehatan. Salam GOD, subscribe YouTube kami, salam. Salam, terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel GUD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam, salam, salam.